Jadi pada tanggal 3 Juli 2008, Wali Kota Sevnica, Christian Jack, sempat membuat gaduh warga Sevnica dengan membuat PLTA di daerah Blanka yang masih dalam tahap penyelesaian. Nah, beberapa masyarakat Sevnica ini setuju karena hal ini bisa saja bermanfaat bagi warga Sevnica. Tapi beberapa warga lainnya tidak setuju karena ingin menjadikan Sungai Sava sebagai tempat wisata. Sekarang kita masuk ke tragedinya. Tragedi ini dimulai ketika wali kota mempunyai sebuah ide untuk mengajak teman-temannya mengendarai perahu kano menyusuri Sungai Sava. Akhirnya, ia mengajak beberapa orang di situ, termasuk juga media dan juga istrinya Anna. Nah, aku nggak tahu angka pasti orang-orang yang ikut, cuma beberapa rombongan orang yang ikut dibagi menjadi 4 perahu. Nah, awalnya lancar-lancar aja. Mereka menyusuri Sungai Sava sambil membicarakan tentang proyek PLTA ini. Sampai ketika mereka masuk ke kawasan yang sebenarnya terlarang. Jadi mereka tuh dapat peringatan karena mau masuk kawasan bendungan gitu. Nah, dari 4 perahu tersebut, 2 perahu ini menuruti peraturan tersebut. Akhirnya mereka menepi dan juga menyelesaikan perjalanan. Tapi 2 perahu lainnya yang berisi sang wali kota mempunyai ide lain. Jadi sang wali kota ini mempunyai ide kalau menurutnya lebih seru untuk menyelesaikan perjalanannya melewati bendungan tersebut, bahkan melewati turunan dari bendungan tersebut. Nah, teman-teman semua, kalian pasti tahu kalau di bendungan itu arusnya kenceng banget. Nah, aku nggak tahu apa yang dipikirin mereka, tapi 2 perahu ini nekat melewati bendungan tersebut. Sampai akhirnya karena arus yang terlalu kencang, 2 perahu ini pun bertabrakan. Nah, setelah 2 perahu ini bertabrakan dan perahunya pun terbalik bahkan sampai tertarik arus. Dan beberapa saksi di situ termasuk fotografer mengatakan ketika mereka melihat kapalnya terbalik, mereka benar-benar udah nggak ngeliat siapa-siapa lagi dan mereka cuma dengar teriakan manusia dan suara patah tulang. Akhirnya, tragedi yang melibatkan 14 orang di perahu tersebut mengakibatkan 8 orang wafat yang ditemukan. Dan hanya 1 orang yang selamat dari kejadian tersebut. Siapa? Yaitu istri dari wali kota Sevnica, Anna. Jadi setelah kejadian tersebut, regu penyelamat langsung mencari jasad dari korban dan mereka menemukan 7 jasad korban di daerah bendungan. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah korban ke-8 ditemukan di perairan Kroasia, di mana jaraknya 40 km dari tempat kejadian. Teman-teman semua, dari kasus ini dapat menjadi pelajaran untuk kita, yaitu jangan pernah menantang alam. Peraturan pasti dibuat karena ada sebab, dan apalagi kalau bersangkutan dengan alam.